Suamiku menghilang 5 tahun yang lalu, dan keluarganya mengusirku. Aku sedang berada di terminal bus bersama anakku ketika saudara perempuan suamiku tiba-tiba datang dengan mobil mewah dan berkata, "Masuk. Aku perlu memberitahumu sesuatu yang penting." Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Bangku plastik terminal ini keras dan dingin. Pantatku sampai pegal. Tapi aku tetap duduk, memeluk tas kain lusuh di pangkuan seolah di dalamnya ada seluruh hidupku. Padahal isinya cuma beberapa baju, beberapa dokumen, dan selembar foto lama. Di sebelahku, Sofia menguap besar. Rambutnya yang hitam tipis menempel di dahi karena keringat. Selama puluhan tahun aku dan suamiku sulit punya anak. Berkali-kali gagal sampai hampir menyerah. Sofia lahir saat usiaku sudah tak lagi muda. Seperti hadiah terlambat yang tidak kami duga. Terminal malam-malam selalu pengap. Meski angin kadang lewat dari arah peron. Sofia menggenggam bonekanya yang sudah agak sobek di bagian telinga. "Bu." Suaranya pelan. "Bus kita kok belum datang-datang?" "Sebentar lagi, Nak," jawabku. Suaraku serak. "Kan tadi bapak-bapak loket bilang jam 9 lewat dikit." Sofia mengangguk, lalu menopang dagu di lutut. Usianya baru 6 tahun, tapi matanya sering terlihat lebih tua. Terlalu banyak pindah kontrakan, terlalu sering dengar orang dewasa berdebat soal uang, terlalu sering lihat ibunya begadang menghitung sisa gaji. Aku menarik napas pelan, menatap papan nama bus di kejauhan. Bus ke kota kecil di utara, tempat aku lahir. Setelah puluhan tahun aku akan kembali ke sana. Bukan sebagai anak yang pulang membawa kebanggaan, tapi sebagai janda yang diusir keluarga suami dan sekarang juga baru saja dipecat. PHK. 3 huruf yang menghapus 10 tahun hidupku di minimarket kecil itu. Katanya, toko mau pakai lebih banyak kasir sistem mandiri. Kami butuh pegawai yang bisa bergerak cepat dan paham teknologi baru, Bu, kata supervisorku. Tersenyum minta maaf. Padahal aku yang ngajarin dia cara hitung stok waktu dia masih baru. "Bu, ayah bisa nyusul nanti nggak?" Sofia tiba-tiba bertanya. Ia menatapku polos. Pertanyaan yang sama lagi. Selalu muncul di tempat tak terduga. Di depan toko mainan, di meja makan, sekarang di terminal. Aku mengusap kepalanya. "Ayah." Aku menelan ludah. "Ayah masih hilang. Sof, kamu ingatkan, dulu ayah pergi kerja terus nggak pulang-pulang." Sofia mengerutkan kening. "Tapi waktu itu kata ibu, mungkin ayah lupa jalan pulang." Aku tersenyum pahit. "Ya, 5 tahun lalu aku memang bilang begitu. Waktu Sofia masih bayi, aku sendiri belum sanggup menerima kenyataan. Suamiku, Jaka Susanto, menghilang dalam perjalanan dinas. Mobilnya ditemukan dekat sungai. Pintu depan penyok, kaca retak. Tidak ada bekas darah. Tidak ada mayat. Polisi bilang mungkin hanyut. Orang-orang bilang macam-macam. Ada yang bilang lari dengan perempuan lain. Ada yang bilang dibunuh karena urusan bisnis. Keluarga Jaka memutuskan sederhana saja. Anggap saja dia sudah mati. Tapi tidak ada pemakaman untuknya. Yang ada cuma rapat keluarga di ruang tamu rumah besar mereka. Dan suara lantang mertuaku, Pak Purnomo. "Kamu bawa sial, Fatma," katanya waktu itu. "Sejak kamu masuk keluarga ini, Jaka makin keras kepala. Perusahaan kacau, nama baik saya kena. Sekarang dia hilang. Kamu tinggal pergi dari rumah saya. Bawa semua barangmu. Anakmu biar kami yang urus." Aku masih ingat bagaimana aku memeluk Sofia kecil erat-erat. "Tidak," kataku waktu itu. "Aku ibunya. Aku yang akan membesarkannya." Di samping Pak Purnomo, Bu Yuniarti cuma menunduk, mengusap ujung kerudungnya gelisah. Henry, kakak Jaka, berdiri dengan tangan terlipat di dada, senyum tipis yang dingin. Dan di belakang mereka, ada Rita Marlina, adik Jaka, menatapku tajam seolah aku memang sumber semua masalah. "Aku nggak mau lihat dia lagi di rumah ini," kata Rita waktu itu, menunjuk wajahku. "Kak Jaka hilang, perusahaan ribut, berita miring di mana-mana.
Sudah, biar dia pergi saja. Kita tutup semua urusan. Malam itu, aku benar-benar keluar dari rumah besar itu dengan satu koper dan bayi di gendongan. 5 tahun lewat seperti mimpi buruk panjang yang tidak selesai-selesai. Sekarang aku kembali hampir ke titik nol. Di umur 55 tahun, aku duduk di terminal bus, menunggu kendaraan ekonomi berangkat ke kota kelahiranku. Kontrakan terakhirku sudah kuserahkan ke pemiliknya. Saldo tabungan tinggal angka yang memalukan. Aku merogoh tas, mengambil map plastik lusuh. Di dalamnya ada surat PHK, kartu keluarga, akta kelahiran Sofia, beberapa lembar fotokopi buku nikah, dan satu foto. Foto aku dan Jaka di hari pernikahan. Kami tersenyum, berdiri di depan pelaminan besar di rumah Pak Purnomo. Jaka tampak gagah dengan jas abu-abu muda. Mata hangat memandangku. Aku menyentuh sudut foto itu. "Kamu di mana, Jaka?" Bisikku dalam hati. "Kalau kamu masih hidup, apa kamu tahu yang terjadi sama kami?" Tiba-tiba suara klakson nyaring memotong pikiranku. Bukan klakson bus. Lebih panjang, lebih berat. Dari arah pintu masuk terminal, sebuah mobil hitam mengkilap melambat dan berhenti tidak jauh dari bangku kami. Beberapa orang menoleh. Mobil itu jelas tidak cocok dengan suasana terminal yang kumuh. Aku ikut melirik sekilas, lalu buru-buru menunduk lagi. Mobil-mobil seperti itu mengingatkanku pada halaman rumah mertuaku. Mengingatkan pada hari-hari ketika orang memanggilku Bu Jaka dengan hormat. Sebelum semua itu berubah jadi bisik-bisik kasihan. "Bu, lihat. Mobilnya bagus." Sofia menunjuk tanpa malu-malu. "Jangan nunjuk-nunjuk, Sof," tegurku pelan. "Nggak sopan." Tapi mobil itu justru berhenti tepat di depan kami. Kaca jendela perlahan turun. Hatiku langsung berdebar aneh. Aku mendongak, setengah siap disuruh minggir, setengah siap dimarahi. Yang kulihat pertama adalah bibir berlipstik merah tua. Lalu hidung mancung yang kukenal. Mata yang dulu sering menatapku dingin. Aku membeku. "Fatma." Panggilnya. Suara itu aku tidak perlu waktu lama untuk mengenali. Lebih dari 10 tahun aku mendengar suara itu memanggil namaku dengan berbagai nada. Sinis, sinis halus, pura-pura ramah. "Rita?" Suaraku nyaris tidak keluar. Rita Marlina menatapku dari balik kemudi. Rambutnya disanggul rapi. Anting emas mengkilat di telinga. Ia mengenakan blus putih bersih dan jaket krem yang sepertinya harganya lebih mahal dari seluruh isi tasku. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya. Matanya melirik sekilas ke arah tas lusuhku, lalu ke Sofia yang mendekat penasaran. Sofia menarik ujung bajuku. "Bu, itu siapa?" Aku menelan ludah. "Tante Rita," jawabku pelan. "Adiknya ayah." Wajah Rita berubah sesaat saat mendengar kata ayah. Tapi ia cepat menguasai diri lagi. Ia membuka pintu mobil, keluar, dan berdiri di hadapanku. Tumit sepatunya berdetak di lantai semen terminal. Sudah 5 tahun. Tapi bau parfumnya masih sama. Wangi tajam yang dulu selalu membuatku merasa kecil. "Kamu mau kemana?" tanyanya lagi. "Pulang," jawabku pendek. "Ke kampung." Rita menghela napas panjang. "Dengan bus ini?" Ia melirik ke arah bus ekonomi yang catnya sudah mengelupas. "Fatma, kamu." "Kenapa?" Potongku. "Kalian semua sudah usir aku. Sekarang aku urus hidupku sendiri. Tidak usah khawatir." Aku berusaha terdengar tegas, tapi suaraku bergetar. Campur aduk antara marah, malu, dan lelah. Rita tidak membalas dengan sindiran seperti dulu. Ia justru membuka pintu belakang mobilnya lebar-lebar. "Masuk," katanya datar. Aku mengerutkan kening. "Apa?" "Masuk, Fatma." Ulangnya. Matanya menatap lurus. Kali ini tanpa dingin, tapi juga tanpa senyum. "Aku perlu memberitahumu sesuatu yang penting." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara lebih pelan. Hampir seperti rahasia. "Ini tentang Jaka." "Kamu serius?" tanyaku akhirnya. Suaraku kering.
Apapun soal Jaka sudah selesai. Keluarga kalian sendiri yang bilang begitu. Rita menatapku lama. Sorot matanya beda dari 5 tahun lalu. Ada lelah di sana, dan sesuatu yang sulit ku tebak. Bukan kasihan, bukan juga benci. Tidak selesai, Fatma, katanya. Justru itu masalahnya. Makanya kamu harus ikut. Sekarang. Sofia menatap ke arahku dan Rita bergantian. Bu, kita jadi naik bus enggak? Aku merasa kepalaku penuh suara. Pengumuman dari pengeras suara, deru bus, panggilan calo, semua bercampur dengan ingatan saat keluarga Jaka mengusirku. Kata-kata kasar, tuduhan, pintu yang dibanting di belakangku. Aku tidak mau kembali ke rumah itu, Rita. Ucapku akhirnya. Aku sudah habis-habisan karena kalian. Cukup. Aku tidak akan bawa kamu ke rumah itu, kata Rita cepat. Ini bukan tentang ayah, bukan tentang Henry. Ini tentang kamu, Sofia, dan apa yang Jaka tinggalkan. Aku tertawa pendek. Hambar. Jaka tidak meninggalkan apa-apa. Bahkan jasad pun tidak. Kalian yang ambil semua. Rita menggigit bibir bawahnya. Ia menoleh sebentar ke Sofia. Sofia sayang, kamu mau coklat? Di mobil tante ada. Sofia langsung menoleh ke arahku dengan mata berbinar. Bu. Aku menghela napas. Nanti dulu, Sof. Lalu pada Rita. Kalau kamu mau bicara, bicara saja di sini. Di bangku ini. Aku tidak naik mobilmu. Rita menghela napas berat. Lalu merogoh tas kecilnya. Ia mengeluarkan ponsel, membuka galeri, dan menunjukkan satu foto. Aku menunduk. Foto Jaka. Lebih muda sedikit dari terakhir kali kulihat. Ia berdiri di sebuah ruangan seperti gudang rapi, memakai kemeja putih, tersenyum kecil ke arah kamera. Di sampingnya, ada sosok lain, tapi wajahnya disamarkan, seperti diberi kabur. Ini. Suaraku tercekat. Ini kapan? Beberapa minggu sebelum dia menghilang, jawab Rita. Tanggalnya ada di sini. Ia memperbesar bagian atas foto. Tanggal di pojok layar membuat dadaku berdegup kencang. Betul, 2 minggu sebelum malam ketika polisi datang ke rumah membawa kabar mobil Jaka ditemukan di pinggir sungai. Wajah satunya kenapa kabur begitu? Tanyaku. Editan. Bukan aku yang kaburkan. Ini kiriman dari orang lain. Tapi aku tahu siapa dia. Rita menelan ludah. Orang yang muncul dalam semua masalah perusahaan, tapi selalu bersih namanya. Apa hubungannya dengan aku? Aku mulai tidak sabar. Sudah terlambat. Rita. 5 tahun. Selama ini kamu di mana? Dengar dulu. Nadanya meninggi. Lalu ia menurunkan suaranya lagi. Jaka tidak hilang begitu saja. Dia sedang membuka sesuatu. Ada permainan besar di perusahaan, dan dia kebetulan berada di jalur yang salah. Aku memandangnya tajam. Jantungku berdegup makin kencang, bercampur harapan yang tidak mau kuakui. Kalau begitu kalian harusnya lapor polisi, bukan memanggilku di terminal begini. Rita tersenyum tipis, sinis, tapi kali ini sinis pada dirinya sendiri. Kamu pikir siapa yang punya polisi di telapak tangan, Fatma? Aku baru berani bicara sekarang karena situasi berubah. Ada yang bergerak di belakang layar. Dan mereka mulai mengincar kamu dan Sofia. Kata-katanya seperti tamparan. Kenapa kami? Tanyaku. Kami sudah di luar hidup kalian. Tidak punya apa-apa. Rita menggeleng. Kamu masih punya satu hal yang mereka inginkan. Nama, tanda tangan, dan statusmu sebagai istri sah Jaka. Dan Sofia punya darah Susanto. Itu tidak akan pernah bisa dihapus. Aku menelan ludah. Terminal yang tadi terasa ramai, mendadak menyempit. Sekarang begini, lanjut Rita. Ayah dan Henry sedang mengurus penetapan resmi bahwa Jaka sudah meninggal. Setelah 5 tahun, secara hukum mereka boleh mengajukan. Kalau berhasil, semua hak dan saham atas nama Jaka bisa dibagi. Tanpa harus repot memikirkan kamu.
Kalian memang tidak pernah memikirkan aku, potongku. Kali ini kamu salah, jawab Rita pelan. Untuk urusan ini, mereka harus lewat kamu. Kamu istri sah. Akta nikah kalian masih tercatat. Ada beberapa aset yang tidak bisa dipindah tanpa persetujuanmu. Mereka bisa paksa, bisa jebak, bisa fitnah. Dan dari semua orang di keluarga ini, cuma aku yang merasa, ini sudah kelewatan. Aku terdiam. Otakku berusaha mencerna tiap kalimat. Penetapan meninggal. Nama. Semua terasa jauh dari hidupku yang akhir-akhir ini hanya berkutat pada uang belanja harian dan biaya sekolah TK. Kenapa kamu cerita sekarang? Tanyaku curiga. Apa yang kamu mau dariku? Rita tidak langsung menjawab. Ia menatap Sofia yang duduk memeluk boneka. Lalu menatapku lagi. Aku tidak akan bohong, katanya akhirnya. Bagian dari diriku ingin melindungi diriku sendiri. Kalau keluarga jatuh, aku ikut jatuh. Tapi bagian lain dari diriku sudah capek melihat semua ini. Capek pura-pura tidak tahu. Capek jadi kaki tangan ayah. Ia mendekat sedikit. Suara direndahkan. Aku perlu kamu muncul sebagai istri Jaka. Datang ke sidang. Di atas kertas, kita sepakat. Tapi di bawah meja, kita kumpulkan bukti. Kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Jaka. Kalau kita bisa buktikan dia tidak hilang karena kesalahannya sendiri, kamu punya posisi tawar. Kamu dan Sofia tidak bisa seenaknya dikorbankan. Sidang, bukti, posisi tawar. Kata-kata besar berputar-putar di kepalaku. Kalau aku tidak mau, tanyaku. Rita menatapku tajam. Kalau kamu menolak, mereka akan cari cara lain. Cara yang lebih kotor. Nama kamu bisa dibuat jelek. Anakmu bisa diambil dengan alasan kesejahteraan. Dan percayalah, mereka punya cukup uang untuk bikin itu terlihat sah. Sofia merapat padaku. Mungkin karena melihat wajahku berubah. Aku memeluk bahunya. Dari kejauhan, terdengar suara kernet memanggil penumpang bus ke arah kampungku. Ke utara. Ke utara. Ayo naik. Berangkat. Ini seharusnya jalan keluarku. Tinggalkan kota. Tinggalkan keluarga Jaka. Hidup tenang di kampung. Jadi apapun yang tersisa dari hidupku, asal Sofia aman. Tapi suara lain membisik dari dalam kepalaku. Kalau aku pergi sekarang, dan mereka benar-benar menjadikan aku kambing hitam, aku mau lari sampai kapan? Dan kalau benar Jaka menghilang karena sesuatu yang lebih besar, apa aku sanggup pura-pura tidak tahu seumur hidup? Rita membuka pintu belakang mobil lebih lebar. Fatma, pilihanmu dua. Naik bus itu, atau naik mobil ini. Kalau kamu naik bus, aku tidak akan kejar. Tapi aku juga tidak bisa jamin beberapa bulan ke depan hidupmu akan tetap tenang. Aku menatap Sofia. Kamu capek, Sof? Dia mengangguk kecil. Capek, Bu. Tapi aku nggak apa-apa. Aku menatap bus yang sudah mulai menghidupkan mesin. Lalu menatap mobil hitam Rita yang mengkilap. Dua dunia. Dua jenis bahaya. Satu aku sudah kenal. Satu lagi tidak jelas. Akhirnya aku berdiri. Kaki rasanya berat. Aku mengangkat tas. Menggenggam tangan Sofia. Kita naik mobil Tante Rita dulu ya. Kataku pelan. Sofia tersenyum lega. Nanti ada coklat ya, Tante. Rita mengangguk. Mencoba tersenyum. Ada sayang. Begitu kami masuk ke dalam mobil dan pintu tertutup, bus ke kampungku bergerak pelan meninggalkan terminal. Aku menoleh sebentar. Melihatnya menjauh. Seperti melihat jalan hidup yang barusan kutinggalkan. Mobil melaju keluar dari terminal, meninggalkan lampu-lampu kusam dan hiruk-pikuk calo. Di dalam mobil, suasana hening. Hanya suara mesin yang terdengar. Sofia sibuk merobek bungkus coklat yang diberikan Rita. Aku duduk di sebelahnya, memeluk tas erat-erat. Aku masih belum yakin ini keputusan yang benar. Kita mau kemana? Tanyaku akhirnya. Bukan ke rumah ayah, jawab Rita. Seolah tahu yang paling kutakuti. Ada rumah singgah milik perusahaan. Semacam rumah tamu. Di sana aman. Lebih mudah bicara tanpa banyak telinga.
Aman dari siapa? Aku mengerutkan kening. Rita tidak langsung menjawab. Ia menyalakan lampu kabin sebentar, menatap wajahku lewat kaca spion tengah. Fatma, kamu pikir semua orang di keluarga ini satu suara? Tidak. Ada yang lebih kejam. Ada yang cuma ikut arus. Dan ada yang mau lepas, tapi takut. Termasuk kamu. Tanyaku. Rita menghela napas. Iya. Termasuk aku. Mobil meninggalkan jalan utama, masuk ke kawasan yang lebih sepi. Lewat beberapa perumahan. Lalu berhenti di depan sebuah rumah 2 lantai dengan pagar tinggi. Dari luar, rumah itu seperti rumah biasa orang kaya. Tidak terlalu besar, tapi jelas bukan rumah kontrakan. Seorang satpam membuka pagar setelah melihat plat nomor mobil. Kami masuk. Halaman kecil dengan beberapa tanaman hias. Tidak ada tanda-tanda bahwa rumah ini biasa ditempati keluarga. Ini rumah apa? Tanyaku pelan saat kami turun. Rumah tamu Samudra Prima Group, jawab Rita. Dipakai kalau ada tamu penting yang butuh privasi. Atau orang yang perlu disembunyikan sementara. Aku langsung merinding mendengar kata terakhir. Begitu masuk, udara dingin dari pendingin ruangan menyambut. Ruang tamu simpel, sofa abu-abu, meja kaca, beberapa lukisan abstrak yang tidak kupahami. Tidak ada foto keluarga. Sofia langsung duduk di sofa. Kakinya menggoyang-goyangkan. Bu, bagus ya rumahnya. Jangan lari-lari, kataku refleks. Lalu Rita, berapa lama kami di sini? Seperlunya saja, jawab Rita. Kalau urusan ini kelar, kamu bisa pergi. Mau ke kampung, mau kemana. Tapi sebelum itu, ia mengambil tas kerjanya, mengeluarkan beberapa map tebal dan sebuah laptop. Aku duduk berhadapan dengannya. Sementara Sofia ku geser lebih dekat agar tetap dalam jangkauan tanganku. Aku akan jelaskan pelan-pelan, kata Rita. Tapi kamu harus tahan dengar semuanya. Jangan emosi dulu. Aku sudah habis emosi 5 tahun terakhir, jawabku getir. Silakan. Rita membuka salah satu map. Di dalamnya ada fotokopi dokumen, beberapa lembar seperti laporan notaris. Ini, katanya, mendorong satu lembar ke depan. Ringkasan struktur kepemilikan saham di beberapa anak perusahaan. Ada beberapa unit usaha yang atas nama Jaka. Sebagian murni atas nama dia, sebagian gabungan dengan nama kamu. Aku membaca sekilas. Nama lengkapku terpampang di beberapa baris. Fatmawati, istri sah. Mataku berkelip-kelip. Rasanya aneh melihat namaku di kertas yang terlihat sangat mahal ini. Waktu Jaka menghilang, lanjut Rita, ayah dan Henry buru-buru mengurus restrukturisasi. Beberapa bisa mereka geser lewat celah hukum. Tapi ada beberapa aset yang terkait pernikahan. Hukum masih menganggap kamu bagian dari itu. Untuk memindahkan, butuh persetujuanmu, atau status khusus. Status apa? Tanyaku pelan. Misalnya kamu dianggap tidak cakap, atau kamu punya masalah hukum, atau kamu menandatangani surat penyerahan hak. Aku mengepal tangan. Jadi selama ini kalian buang aku, tapi namaku tetap dipakai di berkas-berkas kalian. Rita menatapku. Yang buang kamu itu ayah, Henry, dan aku ikut. Tapi dalam hal administrasi, tidak semudah itu. Dan sekarang, setelah 5 tahun, mereka ingin tutup semua celah. Dengan cara apa? Tanyaku. Dengan mengajukan penetapan bahwa Jaka meninggal, jawab Rita. Kalau berhasil, mereka bisa mulai pembagian resmi. Pengacara mereka sudah siapkan skenario di pengadilan. Jaka depresi, hilang tanpa kabar, diduga bunuh diri. Keluarga shock, tapi akhirnya menerima. Kamu akan digambarkan sebagai istri yang tidak stabil, hidup sendiri tanpa dukungan. Jadi lebih baik semua urusan dipegang keluarga demi kelangsungan usaha dan kesejahteraan anak. Aku tertawa pendek. Sampai-sampai kesejahteraan anakku juga kalian atur. Rita mengabaikan nada sarkasku. Ia mengeluarkan beberapa foto dari map lain. Rumah besar keluarga, acara perusahaan, foto Jaka di beberapa kegiatan sosial.
Jaka bukan orang yang gampang putus asa. Fatma, kata Rita pelan. Kamu tahu itu. Dia sering berantem sama ayah karena bisnis, karena prinsip. Dia bikin catatan. Dia simpan file. Dia tidak akan pergi begitu saja. Aku terdiam. Benar? Jaka sering pulang dengan wajah lelah tapi matanya masih menyala kalau bicara keadilan. Pekerja bawahan, uang perusahaan yang hilang di jalan. Beberapa bulan sebelum dia hilang, lanjut Rita. Dia pernah bilang ke aku, Rit, kalau aku hilang, jangan percaya apapun yang terlalu rapi keluar dari mulut ayah dan pengacaranya. Waktu itu aku cuma ketawa. Kupikir dia lebay. Tapi setelah dia benar-benar hilang, kata-kata itu terus terngiang. Kenapa kamu nggak cerita dulu? Suaraku meninggi. Kenapa baru sekarang? Rita menatapku tanpa lari. Karena dulu aku takut. Aku punya jabatan, punya gaji besar, punya hidup rapi. Kalau aku lawan ayah dan Henry, aku akan dibuang. Seperti kamu. Bedanya, aku nggak punya keberanian kamu untuk mulai dari nol. Jawabannya membuatku ingin marah, tapi juga membuatku lelah. Dunia ini memang sering memihak orang yang mau tutup mata. Sekarang beda, tambahnya. Beberapa pejabat yang dulu lindungi ayah sudah pensiun. Ada perubahan di kementerian. Media juga sudah lebih berani. Dan di dalam perusahaan, ada kebocoran data. Ada orang dalam yang mulai muak. Informasi bergerak. Kalau kita main benar, ada peluang. Tapi syaratnya, kamu masuk ke dalam lingkaran ini lagi. Bukan sebagai korban yang diusir, tapi sebagai istri sah yang punya hak bicara. Aku menatap dokumen di meja. Namaku di kertas-kertas itu seperti nama orang lain. Fatmawati yang dulu berdiri di pelaminan. Percaya hidupnya akan stabil selamanya. Apa yang kamu minta tepatnya? Tanyaku. Rita menatapku. Muka serius. Aku minta kamu setuju untuk ikut proses penetapan di pengadilan. Kamu hadir. Kamu dengar sendiri. Di atas kertas. Kamu tidak menolak proses hukum. Tapi kamu juga tidak menandatangani apapun tanpa kita baca dan kita gunakan untuk tekan balik. Tekan balik bagaimana? Aku mengerutkan kening. Jaka meninggalkan jejak, jawab Rita. File, catatan, mungkin saksi. Aku punya sedikit, tapi tidak cukup. Kamu dulu sering dengar curhat dia. Kamu tahu kebiasaan dia, tempat-tempat yang dia kunjungi. Dengan semua itu, kita bisa cari bukti bahwa hilangnya dia bukan kecelakaan biasa. Kalau itu terbukti, kamu bukan cuma istri yang ditinggal, kamu jadi saksi kunci. Mereka tidak bisa sembarangan lagi. Sofia menyandar di pahaku, mengantuk. Aku mengusap rambutnya. 5 tahun aku bertahan demi anak ini. Aku pikir menjauh dari keluarga Jaka adalah cara paling aman. Ternyata dunia tidak sesederhana itu. Kalau aku setuju, kataku pelan, kita harus ke rumah besar itu. Rita mengangguk. Iya, cepat atau lambat. Mereka sudah tahu kamu dihubungi. Kalau bukan aku yang bawa, orang lain akan datang. Dan percayalah, cara mereka tidak akan selembut ini. Aku memejamkan mata beberapa detik. Mengingat malam aku diusir, suara Pak Purnomo yang menggelegar, tatapan sinis Henry, diamnya Bu Yuniarti. Mengingat semua rasa malu dan sakit hati. Aku benci rumah itu, kataku lirih. Aku juga, jawab Rita pelan. Tapi di sanalah pertarungannya. Aku membuka mata, menatap Rita. Baik, aku ikut. Tapi satu hal, Rit. Apa? Aku tidak mau lagi jadi boneka. Kalau aku masuk bukan sebagai orang yang kalian atur seenaknya. Aku masuk untuk cari kebenaran. Kalau kamu bohong satu kali saja, aku akan lawan kamu juga. Rita mengangguk pelan. Setuju. Malam itu, di rumah tamu dingin milik keluarga yang pernah mengusirku, aku membuat keputusan yang mengunci hidupku. Bukan lagi lari ke kampung. Bukan lagi sembunyi. Aku akan kembali ke lingkaran mereka sebagai Fatmawati, istri sah Jaka, yang kali ini tidak akan diam. Pagi berikutnya,
Rita menjemput kami di rumah tamu. Sofia masih mengucek mata saat ku pegang tangannya turun tangga. Kita mau kemana, Bu? Tanyanya. Ke rumah kakek. Jawabku pelan. Lidahku terasa getir menyebut kata itu. Rita melirik kami. Mereka sudah siap. Ayah, Henry, Ibu. Katanya mau membicarakan masa depan keluarga. Aku mendengus pendek. Masa depan keluarga siapa? Untuk mereka, keluarga selalu berarti perusahaan, balas Rita datar. Perjalanan ke rumah besar itu terasa seperti perjalanan mundur waktu. Jalan raya yang dulu sering kulalui, gerbang komplek mewah, pos satpam dengan seragam rapi. Tapi kali ini, aku masuk bukan sebagai menantu yang baru pindah, melainkan sebagai orang yang pernah diusir. Gerbang rumah keluarga terbuka pelan. Rumah besar itu masih tampak sama. Tembok tinggi, halaman luas, kolam kecil di depan. Bedanya, dulu aku masuk dengan hati berbunga, sekarang dengan perut seperti diikat. Rita mematikan mesin. Fatma, apapun yang mereka bilang nanti, jangan langsung setuju. Dengar dulu. Bicara seperlunya. Aku mengangguk. Aku di sini bukan lagi pembantu mereka. Kami turun. Pintu depan dibukakan oleh pembantu. Wajahnya ku kenal samar. Dia tampak kaget melihatku, tapi cepat menunduk. Ruang tamu masih megah. Sofa besar, karpet tebal, foto-foto keluarga terpajang. Di salah satu figura, foto pernikahanku dengan Jaka masih ada. Aku menahan diri untuk tidak menatap terlalu lama. Pak Purnomo duduk di kursi paling besar, seperti singgasana. Rambutnya memutih, tetapi matanya masih tajam. Di sebelahnya, Bu Yuniarti, kurus, memegang tasbih. Henry duduk menyamping, kaki disilangkan, senyum tipis di bibir. Di meja, ada beberapa map dan tablet. Loh, suara Pak Purnomo berat. Ternyata masih berani juga kamu masuk rumah ini. Sofia bersembunyi sedikit di belakangku. Aku menggenggam tangannya. Ayah, potong Rita cepat. Aku yang undang Fatma ke sini. Kita butuh dia untuk urusan hukum. Ya. Pak Purnomo mengibaskan tangan. Tatapannya beralih padaku. Duduk. Aku duduk di sofa seberang. Sofia kuletakkan di sampingku. Ia memeluk bonekanya erat-erat. Henry bersandar santai. Sudah lama. Fatma, kamu sehat? Pertanyaan itu terdengar seperti ejekan. Sehat secukupnya. Jawabku singkat. Bu Yuniarti hanya melirik sekilas. Lalu menunduk lagi. Bibirnya bergetar. Tapi ia tidak bicara. Begini saja, kata Pak Purnomo. Langsung ke inti. Sudah 5 tahun. Jaka tidak kembali. Negara ini punya aturan. Setelah 5 tahun, orang hilang bisa diajukan penetapan sebagai meninggal. Kami tidak mau hidup dalam ketidakpastian terus. Perusahaan butuh kepastian, keluarga butuh kepastian. Kalian butuh warisan Jaka, sahutku. Henry tertawa kecil. Semua ini milik ayah sejak awal. Jaka cuma pegang sebagian. Jangan besar-besarkan. Tapi di atas kertas, ada bagian yang pakai nama Jaka dan namaku. Kataku, menatap Henry. Itu sebabnya aku di sini kan. Suasana sejenak kaku. Rita menatapku singkat, seolah bilang, bagus. Pak Purnomo mencondongkan tubuh. Kamu seharusnya bersyukur dipanggil lagi. Saya bisa saja urus semuanya tanpa kamu. Kalau saya mau. Tapi saya pilih cara baik. Kita selesaikan di pengadilan. Resmi. Kamu datang. Kamu bilang kamu setuju Jaka ditetapkan meninggal. Kamu tanda tangan beberapa berkas. Sebagai gantinya, kamu tidak perlu khawatir soal masa depan. Maksudnya? Tanyaku pelan. Henry mengambil satu map, membuka, mengeluarkan selembar kertas. Kami sudah siapkan rumah kecil untukmu dan Sofia. Di pinggiran kota. Tapi layak. Ada juga sejumlah uang yang bisa kamu pakai hidup tenang. Asal satu syarat. Kamu serahkan semua hakmu terkait saham dan aset atas nama Jaka kepada keluarga inti. Biar perusahaan tetap utuh.
Jadi itu rencana mereka. Dan kalau aku tidak mau tanda tangan, aku bertanya. Pak Purnomo tersenyum tipis. Tidak ramah. Fatma, kamu tidak punya banyak pilihan. Kamu kerja apa sekarang? Kontrakanmu sudah habis kan? Kamu mau Sofia besar di kampung. Jadi apa? TKI. Buruh pabrik? Saya bisa buat hidupmu jauh lebih mudah. Dengan harga aku pura-pura setuju jaka bunuh diri atau kabur tanpa alasan. Suaraku meninggi. Padahal sampai sekarang kalian belum bisa jawab. Kenapa mobilnya ditemukan bersih tanpa jejak darah? Kenapa tidak ada saksi? Kenapa? Karena memang begitu kejadiannya. Bentak Pak Purnomo. Orang stres bisa saja tiba-tiba pergi. Kamu pikir kamu kenal Jaka 100%? Dia banyak masalah. Fatma. Kamu nggak tahu. Aku mengepal tangan di pangkuan. Yang aku tahu, Jaka benci kebohongan. Dan kalian semua terlalu cepat menerima dia hilang tanpa tanya terlalu dalam. Kenapa? Karena kalian takut sesuatu terbongkar. Henry menggeleng pelan, seolah sabar menghadapi anak kecil. Teori konspirasi memang menyenangkannya. Tapi kita bicara realitas. Realitasnya, perusahaan ini tidak bisa menunggu orang yang tidak jelas hidup atau mati. Realitasnya, kamu tidak punya kekuatan melawan kami. Kalau Fatma mau ikut baik-baik, kenapa harus melawan? Bu Yuniarti tiba-tiba bersuara lirih. Nak, ini juga demi Sofia. Biar dia tidak kekurangan. Biar kami bisa bantu sekolahnya. Aku menatapnya. Ada sungguh-sungguh di matanya. Tapi juga ketakutan yang tidak pernah hilang. Seperti orang yang seumur hidup-hidup di bawah bayang-bayang suaminya. Rita berdehem pelan. Ayah, kita sepakat tidak akan memaksa Fatma hari ini. Kita jelaskan dulu. Kita juga belum cerita soal rencana di pengadilan. Bagaimana narasi yang mau dibawa? Narasi? Ulangku cepat. Henry mengangguk. Ya, sebaiknya kita satu suara. Di pengadilan, kita akan bilang Jaka mengalami tekanan berat karena masalah perusahaan. Ada indikasi dia tidak stabil. Menghilangnya dia kemungkinan besar bunuh diri. Kita juga akan jelaskan bahwa kamu, sebagai istri, mengalami tekanan mental berat, sehingga untuk sementara semua urusan dipegang keluarga. Tunggu, aku mengangkat tangan. Jadi aku akan digambarkan tidak waras. Bukan tidak waras. Henry cepat menimpali. Hanya terguncang. Rentan. Butuh pendampingan. Supaya hakim percaya aku tidak mampu mengurus hakku sendiri, kataku datar. Begitu. Tidak ada yang menjawab. Jawabannya terlalu jelas. Sofia menggeliat. Bosan. Bu, aku haus. Aku mengeluarkan botol minum dari tas. Memberinya. Wajah kecilnya membuatku kembali sadar. Yang dipertaruhkan bukan hanya harga diriku, tapi juga hidup anakku. Aku tidak akan tanda tangan apapun hari ini, kataku akhirnya. Aku akan dengar dulu dari pengacara. Pengacaraku. Henry mengangkat alis. Pengacaramu? Kamu punya uang untuk itu. Aku menatap Rita cepat. Dia menahan napas sebentar, lalu berkata, kalau Fatma mau, aku bisa carikan pengacara netral. Biar dia baca semua berkas dulu. Pak Purnomo memelototi Rita, tapi tidak langsung protes. Mungkin ia pikir masih bisa mengatur dari belakang layar. Silakan, katanya singkat. Tapi ingat, waktu tidak tunggu. Proses sudah berjalan. Jangan sampai kamu menyesal terlambat. Pertemuan itu selesai tanpa kesepakatan. Tapi hawa ancaman menggantung di setiap sudut rumah. Saat kami berdiri untuk pulang, Bu Yuniarti mendekat, menyentuh lenganku sebentar. Fatma. Suaranya bergetar. Maafkan ibu dulu. Ibu. Ibu takut. Aku ingin menarik tanganku, tapi Sofia sedang memegangi ujung bajuku. Aku hanya berkata, ibu punya pilihan waktu itu. Air mata menggenang di mata Bu Yuniarti, tapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Malamnya, kami kembali ke rumah tamu. Sofia langsung masuk kamar, menaruh bonekanya di kasur dan berlari ke kamar mandi kecil. Aku duduk di pinggir kasur,
Kepala penuh. Beberapa menit kemudian, Sofia keluar sambil berkata, "Bu, bonekaku kok rusak?" Aku menoleh. Bonekanya tergeletak di lantai. Perut boneka itu disobek rapi. Di dalamnya ada secari kertas dilipat kecil. Jantungku langsung dingin. Aku mengambil kertas itu, membukanya dengan tangan gemetar. Tulisan miring yang tidak kukenal. "Anakmu bisa menghilang lebih cepat dari ayahnya." Tanganku bergetar hebat. Sofia menatapku bingung. "Bu, kenapa wajah ibu pucat?" Aku memeluknya erat-erat. Dalam pelukan itu, satu hal jelas di kepalaku. Ini bukan hanya soal warisan. Ini perang. Dan mereka tidak segan menyentuh yang paling berharga dalam hidupku. Malam itu hampir tidak aku tidur. Kertas ancaman dari dalam perut bonekaku simpan di dalam dompet, dekat KTP. Setiap kali memejamkan mata, kalimat itu muncul lagi. "Anakmu bisa menghilang lebih cepat dari ayahnya." Paginya, mataku bengkak. Sofia menguap di meja makan kecil rumah tamu, menyendok bubur instan. "Bu, bonekaku bisa diperbaiki nggak?" Tanyanya pelan. "Nanti ibu jahit lagi." "Ya." Jawabku berusaha tenang. "Sekarang dimakan dulu buburnya." Rita datang membawa 2 kantong plastik. "Aku bawakan sarapan," katanya. Lalu menatap wajahku. "Kamu kelihatan parah." Tanpa bicara, aku mengeluarkan kertas ancaman dari dompet dan meletakkannya di meja. Rita membacanya. Rahangnya mengeras. "Ini kapan?" "Semalam," jawabku. "Di dalam perut boneka Sofia. Kalau bukan orang kita sendiri, siapa yang bisa masuk kamar diam-diam?" Rita menarik napas panjang. "Berarti mereka mau kirim pesan. Mereka tahu kamu nggak akan nurut begitu saja." Ia menatapku. "Aku janji satu hal, Fatma. Selama kamu di bawah pengawasanku, aku tidak akan biarkan Sofia disentuh." "Jangan janji kalau kamu sendiri takut sama ayahmu," potongku tajam. "Aku tidak butuh belas kasihan. Aku butuh jalan keluar." Rita menghela napas. "Justru itu. Kita harus mulai menyerang, bukan cuma bertahan. Dan untuk itu, kita butuh bukti." Kata-katanya membuatku terdiam. Selama ini aku selalu lari, menghindar. Mungkin sudah waktunya berhenti jadi orang yang diseret-seret. Siang harinya, Rita mengajakku kembali ke rumah besar. Alasannya, ada berkas lama yang ingin ia cari di ruang kerja Jaka dan di arsip perusahaan kecil yang disimpan di rumah. "Mereka tahu kita datang?" tanyaku di mobil. "Tidak semua." Aku bilang ke ayah. "Aku mau cek beberapa dokumen untuk persiapan pengadilan." Dia tidak peduli detail. Dia pikir aku masih di pihaknya. Jawab Rita. Rumah besar itu kali kedua ku datangi dalam 2 hari. Tapi rasa takutnya tidak berkurang. Kali ini kami tidak diarahkan ke ruang tamu. Rita membawaku ke lantai 2, ke ujung koridor yang dulu jarang kulewati. "Ini ruang kerja Jaka," katanya, membuka pintu. Aku melangkah masuk. Ruangan itu seperti kapsul waktu. Meja kerja kayu, rak buku, beberapa foto kecil. Debu tipis menempel di permukaan, tapi semuanya tertata rapi. Seolah seseorang sengaja tidak mengubah apapun. Aku mendekati meja. Di sana, ada foto kecil Jaka menggendong Sofia bayi. Aku menyentuh sudut bingkainya. Dada terasa sesak. "Waktu Jaka hilang, ayah mau kosongkan ruangan ini," kata Rita pelan. Tapi ibu melarang. Katanya biar saja, siapa tahu dia pulang. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang mirip empati pada Bu Yuniarti. "Dokumen yang aku cari harusnya di lemari situ," lanjut Rita, menunjuk lemari arsip. "Tapi ada satu hal lagi yang ingin kutunjukkan." Sebelum sempat kutanya, pintu ruangan terbuka lagi. Seorang gadis muda masuk sambil memegang tablet. "Maaf tante, aku kira." Ia berhenti ketika melihatku. Rambutnya diikat sederhana, memakai kaos longgar dan celana jeans. Wajahnya mirip Henry, tapi lebih lembut. "Lucy, ini Fatmawati," kata Rita. "Tante iparmu. Istri Jaka." Aku mengangguk kikuk.
Kamu Lucy, ya? Sudah lama. Lucy tersenyum tipis. Iya tante. Maaf kalau aku kurang ajar. Waktu tante diusir dulu, aku cuma diam. Semua orang cuma diam. Jawabku pendek. Rita menyela. Lus, kamu bawa yang kemarin itu. Lucy mengangguk, mengangkat tabletnya. Aku sudah siapin. Tapi yakin mau ditunjukkan sekarang. Aku tidak mau buang waktu, kata Rita. Fatma perlu lihat. Kami duduk bertiga di meja. Lucy membuka sebuah berkas di tablet. Lalu sebuah laman media sosial. Ini akun yang selama ini bikin keluarga kita pusing, kata Lucy. Nama akunnya pakai samaran. Dia sering punya informasi dalam yang sensitif, transaksi mencurigakan, nama-nama perusahaan cangkang, dan rumor hilangnya Om Jaka. Aku mengerutkan kening. Kamu tahu siapa yang punya akun ini? Lucy menatapku sebentar, lalu menatap Rita. Kalau aku bilang iya, tante janji tidak langsung marah. Bilang saja, kataku. Aku sudah kebal marah. Lucy menarik napas. Akun ini, aku yang pegang, tante. Aku menatapnya tak percaya. Kamu? Iya, jawabnya pelan. Awalnya cuma iseng, terus lama-lama aku muak lihat apa yang terjadi di perusahaan dan di rumah. Tapi aku cuma berani sembunyi di balik layar. Pengecut, ya. Ia tersenyum pahit. Rita menggeleng. Kamu bukan pengecut. Kalau bukan karena bocoranmu, aku mungkin masih percaya semua cerita ayah dan Henry. Lucy menggeser layar. Ini salah satu unggahan beberapa bulan lalu. Waktu itu aku dapat kiriman anonim. Isinya satu foto ini. Foto Jaka yang tadi Rita tunjukkan di terminal muncul lagi. Di sampingnya, sosok wajah kabur. Di bawah foto, ada tulisan. Seorang direktur hilang setelah menolak ikut skema kotor. Partnernya tetap bersih di mata publik. Sampai kapan? Sejak kapan kamu pegang foto ini? Tanyaku. Sekitar setahun setelah Om Jaka hilang, jawab Lucy. Ada orang kirim ke alamat surel daruratku. Tanpa nama. Aku telusuri. Aku temukan jejak lain. Termasuk ini. Ia membuka berkas lain. Tampak tampilan seperti daftar file cadangan. Nama penggunanya. Inisial JS. Ini cadangan daring yang aku temukan dengan teknik. Ya, trik anak muda, kata Lucy. Aku lihat ada pola sandi yang mirip kebiasaan Om Jaka cerita ke ayah di meja makan. Tanggal-tanggal penting. Nama-nama tempat. Tapi aku tidak bisa buka semua. Banyak yang terkunci. Aku merasakan sesuatu bergetar di kepalaku. Jaka sering pakai sandi yang ada tanggal-tanggal penting. Gumamku. Tanggal pernikahan kami. Tanggal lahirku. Tanggal lahir Sofia. Lucy menatapku cepat. Tante ingat tanggal-tanggal itu. Tentu, jawabku. Mana mungkin aku lupa. Rita mencondongkan tubuh. Kalau begitu, kita coba sekarang. Kami bertiga menunduk ke tablet. Lucy membuka satu file video yang masih terkunci sandi. Ini yang paling bikin aku penasaran. Katanya, ukuran filenya besar. Ditandai 3 hari sebelum Om Jaka menghilang. Jantungku berdegup kencang. Coba pakai tanggal pernikahan kami dulu, kataku, menyebutkan angka-angkanya. Lucy mengetik. Gagal. Kombinasi dengan tanggal lahirmu. Usul Rita. Gagal lagi. Aku menggigit bibir. Jaka selalu bilang, hari paling bahagia dia itu hari Sofia lahir. Coba tanggal lahir Sofia, digabung inisial namanya. Lucy mengetik pelan. Jari-jarinya berhenti. Layar sejenak memikir. Lalu file terbuka. Kami saling pandang. Lucy menekan tombol putar. Di layar, muncul wajah Jaka. Rambutnya sedikit lebih panjang. Mata lelah tapi penuh kewaspadaan. Ia duduk di ruangan seperti gudang rapi. Mungkin kantor kecilnya di salah satu cabang. Kalau kamu menonton ini, suara Jaka terdengar serak. Berarti sesuatu yang buruk benar-benar terjadi. Tanganku spontan menutupi mulut. Air mataku langsung mengalir.
Namaku Jaka Susanto. Lanjutnya, direktur di salah satu anak perusahaan Samudra Prima Group. Beberapa bulan terakhir, aku menemukan pola pengiriman barang yang angkanya tidak wajar. Nama-nama penerima yang tidak pernah muncul di daftar resmi. Aku gali. Aku temukan lebih banyak. Ada uang yang tidak dicatat. Ada barang yang bukan sekadar barang. Ia berhenti, menelan ludah. Ini bukan cuma soal pajak atau suap. Ini soal orang-orang yang diperlakukan seperti barang. Dipindahkan lewat jalur logistik kita. Disebut sebagai muatan tambahan. Rita mengumpat pelan. Lucy menahan napas. Aku tahu kalau aku buka ini sembarangan, aku bisa dihilangkan, kata Jaka lagi. Ayah, Henry, dan orang-orang di luar sana, mereka tidak akan ragu. Itulah kenapa aku simpan cadangan. Kalau aku tiba-tiba hilang, tolong jangan percaya cerita yang terlalu rapi. Cari kebenaran. Jangan biarkan Rahma dan anakku diseret sebagai kambing hitam. Dia menunduk sebentar, menatap sesuatu di luar kamera. Lalu kembali menatap lensa, dan suaranya melembut. Fatma, kalau kamu lihat ini, maaf. Maaf aku taruh kamu dan anak kita di dekat api. Aku kira aku bisa keluar sebelum terbakar. Kalau aku gagal, kamu yang harus putar arah. Jangan percayai hanya satu versi cerita. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Video bergoyang sedikit, lalu berhenti. Hanya satu file itu. Tidak ada penjelasan detail nama-nama. Tidak ada lampiran. Aku terisak tanpa malu. Di ruangan kerja yang sudah 5 tahun kosong ini, suara Jaka hidup lagi beberapa menit. Jadi selama ini benar, kataku pelan. Dia tidak hilang karena lemah. Dia hilang karena terlalu jujur. Rita memandangku. Sekarang kamu mengerti kenapa mereka ingin tutup semua secepat mungkin. Aku mengusap air mata dengan punggung tangan. Rasa takut masih ada, tapi di bawahnya, sesuatu yang lain tumbuh. Dan di bawah marah, ada tekad. Kalau dulu aku ingin tenang saja, bawa Sofia jauh dari sini, kataku pelan. Sekarang tidak lagi. Mereka sudah kirim ancaman ke boneka anakku. Mereka sudah buat Jaka seolah pengecut. Cukup. Aku menatap Rita dan Lucy bergantian. Kita tidak cuma bertahan. Kita balas. Kita bongkar semua yang Jaka coba bongkar. Kalau aku harus berdiri di pengadilan, aku akan berdiri bukan sebagai janda yang kasihan, tapi sebagai saksi. Lucy mengangguk mantap. Aku akan bantu sebisa aku. Tante, aku sudah terlalu lama cuma berani dari balik layar. Rita menarik napas panjang. Kalau gitu, mulai hari ini, kita di pihak yang sama. Tapi kamu harus siap. Mereka tidak akan diam. Aku mengangguk. Kali ini, aku juga tidak akan diam. Beberapa hari setelah kami menonton video Jaka, hidupku berubah jadi rangkaian pertemuan dan bisik-bisik. Siang di rumah tamu, malam di depan laptop Lucy, sore di mobil Rita. Kami mencoba menyusun potongan keterangan, daftar pengiriman, nama perusahaan kecil yang ternyata cuma nama di atas kertas, nomor rekening yang aneh. Aku tidak paham semua istilah, tapi aku paham satu hal, ini kotor, dan Jaka benar-benar berusaha keluar dari lumpur. Pelan-pelan saja, kata Lucy suatu malam. Matanya merah karena kurang tidur. Kita nggak bisa asal lempar semua. Bisa-bisa keburu dibungkam. Dibungkam itu kamu, aku, atau Sofia? Tanyaku. Lucy terdiam. Makanya kita mesti cerdas. Rita makin sering keluar sendiri. Kadang bilang ada rapat dengan pengacara. Kadang meeting dengan orang dalam perusahaan yang masih bisa dipercaya. Dia jarang menjelaskan detail. Suatu sore, aku memergokinya di teras rumah tamu, bicara di telepon dengan suara rendah. Aku sudah bilang, jangan sentuh anak itu, ujarnya tajam. Kalau kalian lewati batas, aku juga bisa lepas tangan. Aku berdiri di balik pintu, jantung berdebar. Saat ia berbalik, kami saling pandang. Kamu dengar? Tanyanya cepat. Sedikit. Jawabku. Kamu ancam siapa? Rita menghela napas.
menyandarkan punggung ke dinding. Ayah, atau lebih tepatnya, orang-orangnya. Mereka mau pakai cara kotor kalau kamu terus keras kepala. Kamu masih di pihak mereka atau tidak, Rit? Suaraku meninggi. Kadang kamu bilang bantu aku. Kadang kamu tetap nurut ayah. Aku nggak bisa baca kamu. Aku juga nggak bisa baca diriku sendiri. Balasnya pahit. Tapi satu hal aku jelas. Aku tidak mau Sofia jadi korban. Cukup Jaka dan kita. Jawabannya tidak membuatku lega. Tapi setidaknya jujur. Pagi berikutnya, ketika aku sedang mengikat rambut Sofia sebelum berangkat antar dia ke taman dekat rumah tamu, bel pintu berbunyi keras. Dua laki-laki berseragam polisi berdiri di depan, ditemani seorang pria berkemeja rapi membawa map. "Selamat pagi, Ibu Fatmawati," tanya salah satu polisi. "Ya," jawabku pelan. "Ada apa, Pak?" "Kami mendapat laporan terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana arisan di lingkungan tempat tinggal ibu sebelumnya," kata pria berkemeja. "Kami mendapat perintah untuk membawa ibu untuk dimintai keterangan." Aku tercengang. Penipuan apa? Saya bahkan gak ikut arisan. Pria berkemeja membuka map, menunjukkan beberapa lembar kertas. Ada bukti transfer ke rekening atas nama ibu. Pernyataan dari beberapa warga juga ada di sini. Aku melongok sekilas. Ada fotokopi buku tabungan dengan namaku dan sejumlah angka yang tidak pernah kulihat di rekeningku. Tanganku dingin. "Ini bohong," kataku. "Rekening saya tidak pernah berisi sebanyak itu." "Kami hanya menjalankan tugas, Bu," kata polisi. "Kalau ibu yakin tidak bersalah, sampaikan nanti dalam pemeriksaan. Untuk sementara, kami mohon ibu ikut ke kantor." Sofia memeluk kakiku. "Bu, kenapa? Ibu mau kemana?" Aku menunduk. Suara tercekat. "Tunggu sebentar, Pak. Saya telepon saudara saya." Aku cepat menghubungi Rita. "Rit, polisi datang. Katanya aku nipu arisan." Suara Rita di ujung sana terdengar kesal. "Cepat kasih telepon ke salah satunya." Aku menyodorkan ponsel ke polisi. Dia berbicara singkat, beberapa kali menjawab, "Ya, Pak," dengan wajah berubah-ubah. Lalu mengembalikan ponsel padaku. "Untuk sekarang, kami tunda dulu membawa ibu," katanya. "Tapi kasus ini tetap berjalan. Kami akan kirim surat panggilan resmi." Mereka pergi. Kaki Sofia masih gemetar memelukku. Beberapa menit kemudian, Rita datang dengan napas terengah, wajah tegang. "Itu apa tadi?" tanyaku keras. "Penipuan arisan? Serius?" "Rekayasa," jawab Rita singkat. "Mereka mau uji reaksi kita. Mereka mau kamu takut dulu. Dan kamu selamatkan aku dengan satu telepon." Aku menatapnya tajam. "Kamu hebat sekali, Fatma. Ini bukan mainan," kata Rita. "Kalau mereka niat, mereka bisa buat kasus ini besar. Bisa jadi alasan untuk bilang kamu bermasalah secara hukum. Senjata di pengadilan." "Berarti kamu selama ini tahu mereka bisa lakukan ini?" desakku. "Aku kira cuma ancaman," jawabnya. "Ternyata mereka sudah mulai." Hari itu, aku sadar posisi kami rapuh. Mereka punya uang, koneksi, dan waktu. Aku punya apa? Video 1 menit dari Jaka, dugaan, dan kemarahan. Sore, saat aku sedang menyiapkan makan, suara bel pintu terdengar lagi. Kali ini suara pembantu rumah besar yang biasa ikut Rita. "Ibu, maaf," katanya di pintu. "Pak Henry datang. Bawa mobil. Katanya mau ajak Sofia jalan sebentar. Katanya sudah izin sama Bu Rita." Aku spontan berbalik Rita yang berdiri di ruang tamu. "Kamu izin?" tanyaku tajam. Rita menggeleng cepat. "Aku tidak tahu apa-apa. Henry tidak bilang ke aku." Tapi sebelum kami sempat bereaksi, dari jendela kulihat mobil mewah parkir di luar. Henry turun, tersenyum lebar, melambai ke arah Sofia. "Sofia sayang," teriaknya. "Om ajak beli es krim ya. Dekat saja. Ibu bisa ikut kalau mau." "Sofia?
yang biasanya senang dengan siapapun yang membawanya keluar, kali ini bersembunyi di belakangku. Mungkin ia merasa keteganganku. Terima kasih, tapi nggak usah, kataku dingin. Sofia tidak kemana-mana tanpa aku. Henry mengangkat tangan seolah menyerah. Baiklah, baiklah, jangan tegang begitu. Aku cuma mau akrab dengan keponakanku. Bagaimanapun, dia darah kami juga. Ia melirik sebentar ke Rita, lalu pergi lagi. Mobilnya melaju pelan, tapi perutku mual. Rasanya seperti melihat predator mengitari mangsa. Malam itu, aku mengunci semua pintu dan jendela. Sofia kutidurkan di ranjang dekatku. Tapi rasa aman tidak muncul. Beberapa hari berikutnya, tekanan datang dari berbagai arah. Ada kabar dari kampung. Seseorang menanyakan tentang aku ke tetangga lama. Menanyakan apakah aku suka berhutang. Apakah aku pernah kabur dari kewajiban? Jelas itu bukan pertanyaan polos. Kita kehabisan waktu, kata Rita suatu malam. Mereka sudah mulai bentuk cerita buruk tentang kamu. Kalau kita tidak punya langkah besar, kamu akan terpojok sebelum sidang dimulai. Langkah besar apa? Tanyaku lelah. Video Jaka bagus. Tapi belum cukup. Tidak ada nama jelas di situ. Lucy menggeser beberapa berkas kertas. Kita butuh bukti yang tidak bisa diputar-balikan. Sesuatu yang bukan hanya file mudah dihapus. Bukti fisik, saksi, apapun. Aku memijit pelipis. Kepalaku sakit. Jaka orangnya rapi, tapi juga suka sembunyiin barang penting di tempat aneh. Kalimat itu tiba-tiba menyentak memoriku. Aku mendadak ingat sesuatu yang lama sekali tidak kupikirkan. Dia pernah bilang, gumamku, kalau semua gagal, kebenaran terakhir akan dia simpan di tempat pertama kali kami bertengkar hebat. Rita mengerutkan kening. Maksudnya apa? Aku menutup mata sebentar. Potongan masa lalu muncul. Aku dan Jaka muda, di sebuah rumah kontrakan kecil dekat pelabuhan. Kami berdebat soal keputusannya keluar dari perusahaan ayah. Dia ingin buka usaha sendiri. Pertengkaran hebat pertama kami. Sampai aku mengunci diri di kamar mandi. Kontrakan lama di kota pelabuhan. Bisikku. Rumah pertama kami setelah menikah. Kami cuma tinggal di sana setahun. Sebelum pindah ke sini. Rumah itu masih ada. Tanya Lucy. Aku tidak tahu. Jawabku. Sudah lebih dari 20 tahun. Tiba-tiba, ide itu tidak terasa seperti harapan kosong. Jaka tipe orang yang kalau sudah berniat, dia lakukan dengan teliti. Kalau dia bilang simpan kebenaran terakhir di sana, bisa jadi bukan cuma kata-kata. Kalau kita bisa ke sana, diam-diam, sebelum mereka tahu. Rita menatapku. Itu bisa jadi kartu terakhir kita. Aku menatap Sofia yang tertidur. Wajahnya tenang. Di luar, dunia gelap dan penuh ancaman. Di dalam kepalaku, sebuah titik terang kecil mulai menyala. Baik, kataku pelan. Kita cari rumah itu. Kalau di sana tidak ada apa-apa, berarti aku benar-benar kehabisan jalan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar merasa bisa kalah. Tapi justru rasa hampir kalah itu yang mendorongku bergerak. Kami berangkat pagi-pagi sekali. Jalanan masih sepi. Udara agak dingin. Sofia duduk di kursi belakang, bermain dengan boneka yang sudah kujahit seadanya. Di sebelahku, Lucy memelototi peta di ponselnya. Rita menyetir. Wajahnya tegang. Alamatnya benar segini? Tanya Lucy, menunjuk layar. Gang Melati, nomor 17. Aku mengangguk. Dulu tulisannya begitu. Kontrakan dekat pelabuhan. Agak masuk ke dalam. Tapi itu 20 tahun lalu. Lus. Bisa jadi gangnya sudah ganti nama. Kalau sudah berubah total, kita cari lewat pelabuhan, kata Rita. Biasanya orang-orang lama masih ingat. Aku menatap keluar. Kota pelabuhan itu pelan-pelan muncul di depan, dengan deretan gudang, truk, dan bau laut yang samar. Dulu, disinilah aku dan Jaka memulai hidup setelah menikah. Rumah kecil, dinding tipis, tapi kami tertawa banyak di sana.
Dan juga bertengkar hebat pertama kali. Kenapa harus di rumah itu ya? Gumam Lucy. Kenapa nggak di brankas atau di ban? Karena Jaka tahu, di rumah besar semua mata ayah. Jawabku. Di sini, dulu cuma kami. Rumah itu mungkin satu-satunya tempat yang dia anggap betul-betul milik sendiri. Kami masuk ke kawasan lama dekat pelabuhan. Gang-gang sempit, beberapa rumah kusam, beberapa sudah jadi ruko. Lucy mengikuti petunjuk peta sambil sesekali bertanya ke orang sekitar. Setelah beberapa kali salah belok, akhirnya kami sampai di sebuah gang kecil dengan pelanggang melati yang sudah karatan. Nomor 17 sekarang bukan rumah kontrakan murah lagi. Bangunannya sudah direnovasi separuh, jadi semacam gudang kecil. Di depannya terparkir motor tua dan sebuah gerobak dorong. Seorang pria setengah baya keluar dari pintu samping, membawa karung. Permisi Pak. Sapa Rita. Ini, betul dulu pernah rumah kontrakan. Pria itu mengangguk. Dulu sih iya, Bu. Saya beli sekitar 10 tahun lalu. Renovasi dikit buat gudang. Ada perlu apa ya? Aku maju selangkah. Pak, 20 tahun lalu saya dan suami pernah tinggal di sini. Setahun saja. Mungkin Bapak enggak kenal. Kami sudah lama enggak ke sini. Saya cuma mau lihat sebentar. Enggak akan ganggu. Pria itu memperhatikanku beberapa detik. Nama suami ibu siapa? Jaka. Jawabku pelan. Jaka Susanto. Wajah pria itu berubah sedikit. Wah, setahu saya, orang-orang pelabuhan masih suka ngomongin nama itu. Dengar-dengar hilang, ya? Aku mengangguk. Iya, Pak. Dia terdiam sebentar, lalu menggeser tubuh, membuka pintu lebih lebar. Kalau cuma mau lihat-lihat sebentar, silakan. Tapi maaf berantakan, soalnya jadi tempat simpan barang. Kami masuk bertiga. Sofia ku tinggal di dekat pintu dengan istri pria itu, yang langsung mengajaknya mengobrol. Di dalam, gudang itu penuh kardus dan karung. Tapi bentuk dasar rumahnya masih sama. Lantai keramik putih kusam, langit-langit rendah, sudut tempat dulu aku menaruh kompor. Aku berdiri di tengah ruangan, mencoba mengingat. Pertengkaran hebat pertama kami terjadi malam ketika Jaka bilang ingin keluar dari perusahaan ayah dan bangun usaha logistik jujur di sini. Aku marah karena takut. Kami berteriak sampai tetangga mengetuk dinding. Jaka menghabiskan malam di ruang tengah, merokok, bongkar plafon yang bocor. Plafon, gumamku. Apa? Tanya Rita. Waktu itu, dia bongkar plafon sendiri, jelasku. Katanya mau betulin. Padahal nggak punya uang panggil tukang. Dia lama sekali di atas kursi, ngetuk-ngetuk kayu. Lucy menatap ke langit-langit yang sekarang sudah di plafon ulang, lebih rapi. Kalau ada apa-apa di sana, masih mungkin kebawa waktu renovasi, katanya. Pak, serunya ke arah pintu. Boleh tanya sebentar? Pria tadi masuk lagi. Iya, Neng. Waktu Bapak renovasi, plafonnya dibongkar semua. Tanya Lucy. Sebagian. Jawabnya. Yang di ruang tengah ini diganti papan gipsum. Dulu pakai triplek tipis. Kenapa? Waktu bongkar. Ada nemu sesuatu nggak? Kotak kecil, atau plastik, atau apa saja yang diselipkan. Selaku. Pria itu mengerutkan kening. Menggaruk kepala. Dulu ada sih. Kayak kaleng biskuit tua di dalam rangka plafon. Saya kira sampah. Tapi sempat saya simpan di kolong tangga belakang. Lupa kebuang atau masih ada. Jantungku berdebar. Pak, bisa lihat? Dia mengangguk. Mengajak kami ke bagian belakang gudang. Ke ruangan kecil dengan tangga kayu. Ini ruangan dulu? Bisik Rita. Iya, jawabku. Dulu kamar kami. Di bawah tangga, ada tumpukan barang bekas. Pria itu menggeser beberapa kardus, mengangkat satu kaleng biskuit bulat berkarat. Nih, kalau mau, ambil saja. Saya juga bingung mau dipakai apa. Tanganku gemetar saat menerima kaleng itu. Berat, tutupnya agak macet, tapi dengan bantuan Rita dan obeng kecil dari pemilik rumah, akhirnya terbuka.
Di dalamnya ada kantong kain kecil, satu flash disk hitam tua, dan beberapa lembar kertas yang dilipat rapat. Bau kertas lama langsung menguar. Aku mengambil kertas itu dulu. Tulisan tangan yang sangat kukenal menyambutku. Fatma. Hanya namaku di barisan pertama. Dadaku langsung sesak. Aku membaca pelan. Suara di kepalaku bercampur dengan suara Jaka yang dulu sering membacakan catatan. Fatma, kalau kamu menemukan ini, berarti aku gagal keluar dengan cara aman. Aku nggak tahu kamu menemukannya sendiri atau ada yang menuntunmu. Tapi kalau sampai kamu repot-repot datang ke rumah pertama kita, artinya keadaan sudah gawat. Aku menelan ludah, melanjutkan. Apa yang kutemukan di perusahaan bukan sekadar selisih angka. Mereka pakai jalur usaha keluarga untuk kirim orang-orang. Mereka sebut muatan tambahan. Aku sudah lihat sebagian dengan mata kepala sendiri di gudang pelabuhan. Aku sudah simpan beberapa salinan data di flash disk yang ada di kaleng ini. Ini versi yang tidak terhubung ke jaringan manapun. Kalau mereka sudah hapus semua di kantor, yang ini harusnya masih aman. Kalau aku hilang dan keluargaku menyuruh kamu diam dengan janji uang atau keamanan, tolong jangan terlalu cepat percaya. Kalau kamu merasa berbahaya untukmu dan anak, kamu boleh buang semua ini dan pergi jauh. Aku tidak akan marah. Tapi kalau kamu memilih buat melawan, jangan melawan sendirian. Cari orang luar yang bisa dipercaya. Jurnalis, atau pengacara yang bukan orang mereka. Di bagian bawah ada beberapa angka dan catatan. Ini koordinat gudang pelabuhan tempat aku terakhir lihat sendiri muatan yang tidak tercatat. Kalau suatu saat orang yang jujur mau bongkar ini, di sanalah mereka harus mulai. Angka-angka koordinat tertulis rapi, dengan keterangan tanggal tertentu. Tanggal 3 hari sebelum Jaka dinyatakan hilang. Tanganku bergetar saat menurunkan surat itu. Air mata mengalir. Tapi kali ini bukan hanya sedih. Ada kemarahan. Ada rasa bangga aneh. Dia benar-benar siap untuk kemungkinan terburuk, gumam Rita. Dia bahkan kasih kamu pilihan, buang semua, atau lawan. Apa kamu mau buang? Tanya Lucy hati-hati. Aku menatap flash disk di dalam kaleng. Benda kecil itu sekarang terasa lebih berat dari apapun yang pernah kupegang. Kalau aku buang, kataku pelan, artinya semua yang Jaka lakukan sia-sia. Semua orang yang jadi muatan tambahan itu tidak pernah punya suara. Dan Sofia akan tumbuh dengan cerita bahwa ayahnya pria lemah yang hilang begitu saja. Aku menghela napas panjang. Di ruangan sempit belakang gudang, dengan dinding lembab dan cahaya redup, aku merasakan sesuatu di dalam diriku mengeras. Tidak, lanjutku. Aku tidak buang. Aku tidak lari lagi. Kami kembali ke ruang depan. Aku mengucapkan terima kasih pada pemilik rumah, memberikan sedikit uang sebagai tanda terima kasih. Dia menolak berulang-ulang, tapi akhirnya mau menerima. Di mobil, dalam perjalanan keluar dari gang sempit itu, aku memegang surat dan flash disk rat-rat di pangkuan. Sekarang apa? Tanya Rita. Kita serahkan semua ke polisi? Ke pengacara? Ini sensitif. Fatma, kalau jatuh ke orang salah, kita bagi, kataku. Satu jalur hukum, satu jalur opini publik. Rita mengerutkan kening. Maksudmu? Aku punya teman lama, jelasku. Dulu waktu aku masih aktif di kegiatan perempuan di kampung kota, ada jurnalis yang suka liput. Namanya Salma. Dia idealis. Suka tulis hal-hal yang orang lain takut tulis. Kontaknya masih kusimpan. Aku mengeluarkan ponsel dari tas, mencari nama di daftar kontak yang jarang kusentuh. Ada. Salma, wartawan. Aku akan kirimkan sebagian data ke dia. Lanjutku. Bukan semua, tapi cukup untuk bikin dia tertarik dan mulai gali. Sementara itu, kalian urus jalur pengadilan dan pengacara. Kalau satu pintu ditutup, pintu lain masih terbuka. Rita menatapku lama lewat kaca spion. Kamu sadar, kalau ini jalan yang kamu pilih, sudah tidak ada mundur lagi. Aku menatapnya balik. Kayaknya kita sudah lewat titik mundur. Rit, mereka sudah ancam anakku. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung berdering.
Hatiku berdegup seperti mau pecah. Di antara bunyi dering itu, aku berbisik dalam hati, kali ini bukan pada Jaka, tapi pada diriku sendiri. Kalau aku jatuh, setidaknya aku jatuh sambil berdiri, bukan sambil menunduk. Hari sidang datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Di depan gedung pengadilan, orang lalu lalang. Wartawan berdiri dengan kamera. Beberapa memegang papan nama media yang kukenal dari televisi. Dulu, aku cuma lihat gedung seperti ini di berita. Sekarang aku berdiri di depannya. Perut mual. Salma berdiri di sampingku, menggenggam map. Rambutnya dikuncir. Wajah tanpa banyak riasan, tapi sorot matanya tajam. Ingat ya, Fat, katanya pelan. Kamu di sini bukan sebagai terdakwa. Kamu pemohon yang juga korban. Jangan biarkan mereka bikin kamu merasa sebaliknya. Aku mengangguk. Sofia ku gandeng. Lalu kuserahkan pada Lucy yang menunggu di tangga. Kamu jagain Sofia. Ya, kataku. Lucy memeluk Sofia. Tenang aja tante. Kalau ada apa-apa, kami langsung ke ruang tunggu. Rita datang menyusul, bersama seorang pria berkacamata yang dikenaliku sebagai pengacara netral yang ia sebut beberapa minggu lalu. Pak Dharma. Semua berkas sudah siap, katanya singkat. Surat dari Jaka, salinan data dari flash disk, dan pernyataan kamu. Untuk flash disk asli, kita cuma serahkan salinan yang sudah disegel. Yang asli tetap di tempat aman. Aku menarik napas panjang. Baik. Kami masuk ke ruang sidang. Di dalam, Pak Purnomo sudah duduk di bangku depan, bersama Henry dan Bu Yuniarti. Pengacara mereka, pria berjas mahal, sibuk mengecek map-map tebal. Beberapa kursi diisi orang-orang perusahaan, mungkin manajer, mungkin sekadar penjilat. Saat aku melangkah ke depan, semua kepala menoleh. Rasanya seperti kembali 5 tahun ke belakang. Waktu di ruang tamu rumah besar aku dihakimi dan diusir. Bedanya, kali ini ada hakim di depan, bukan cuma patriark yang merasa dirinya hukum berjalan. Sidang dimulai. Hakim, pria paruh-baya dengan kacamata bulat, memeriksa berkas permohonan. Permohonan penetapan meninggal atas nama Jaka Susanto, katanya. Pemohon utama, keluarga inti, diwakili oleh saudara Purnomo dan Henry. Hadir pula istri sah, saudari Fatmawati. Baik. Pengacara keluarga berdiri duluan. Yang mulia, klien kami sudah 5 tahun tidak mendapat kabar apapun dari saudara Jaka. Mobilnya ditemukan di pinggir sungai dalam keadaan rusak, tanpa keberadaan yang bersangkutan. Upaya pencarian dilakukan, tidak membuahkan hasil. Berdasarkan aturan, sudah tiba waktunya untuk penetapan meninggal demi kepastian hukum. Ia mulai bicara panjang, tentang tekanan pekerjaan, tentang kondisi mental Jaka yang konon menurun, tentang tanggung jawab keluarga menjaga perusahaan. Kami juga prihatin dengan kondisi Ibu Fatmawati. Lanjutnya, beliau selama ini hidup dalam ketidakpastian, sehingga secara psikologis terganggu. Keluarga besar beritikat baik mengurus semua hak dan kewajiban atas nama almarhum, dan menjamin kesejahteraan putri mereka, Sofia. Aku mengepal tangan di pangkuan. Almarhum, katanya, seolah semua sudah pasti. Secara psikologis terganggu, katanya, seolah aku boneka yang gampang diatur. Saudari Fatmawati akan menyampaikan persetujuannya untuk permohonan ini, pengacara itu mengakhiri. Dengan beberapa pengaturan teknis terkait aset, yang akan kami atur di luar persidangan. Hakim mengangguk. Baik, saudari Fatmawati, silakan maju. Kakiku terasa berat ketika berdiri. Pak Dharma berdiri di sampingku, memberi isyarat halus, pelan tapi tegas. Nama? Tanya hakim. Fatmawati. Jawabku. Istri sah Jaka Susanto. Saudari sudah mendengar permohonan dan penjelasan pengacara keluarga. Tanya hakim. Sudah, Yang Mulia. Apakah saudari menyetujui permohonan penetapan meninggal ini? Ruangan terasa membeku. Aku bisa merasakan tatapan Pak Purnomo membor. Henry menyilangkan tangan, menunggu aku mengangguk. Aku menarik napas panjang.
Saya tidak bisa menyetujui begitu saja, Yang Mulia. Bisik-bisik langsung terdengar. Pengacara keluarga berdiri setengah, hendak protes, tapi hakim mengangkat tangan. Alasannya, saya punya alasan kuat untuk percaya bahwa hilangnya suami saya bukan sekadar kecelakaan atau bunuh diri. Kataku, suara bergetar tapi jelas. Ada indikasi bahwa dia menghilang setelah menemukan praktik ilegal yang melibatkan perusahaan keluarga ini. Hakim mengernyit. Saudari punya bukti. Aku menoleh ke Pak Dharma. Ia mengangguk. Aku mengeluarkan surat dari jaka yang disimpan di map bening. Tangan sedikit gemetar. Lalu menyerahkannya melalui panitera. Ini surat tulisan tangan suami saya. Jelasku. Ditemukan di rumah pertama kami setelah menikah. Bersama satu perangkat penyimpanan yang berisi data pengiriman mencurigakan dan catatan penyelundupan. Di surat ini, dia menjelaskan bahwa jalur usaha keluarga dipakai untuk memindahkan manusia, bukan hanya barang. Dia juga menulis bahwa jika dia menghilang, keluarga besar mungkin terlibat. Suara kursi bergeser terdengar di belakang. Pengacara keluarga cepat berdiri. Yang Mulia, kami keberatan, katanya. Ini tuduhan serius tanpa dasar. Bisa saja surat dan data tersebut rekayasa pihak yang ingin menjatuhkan keluarga klien kami. Selain itu, perkara pidana terpisah dari permohonan perdata hari ini. Hakim membaca cepat. Wajahnya berubah sedikit tegang. Saudari Fatmawati, apakah saudari punya salinan data yang dimaksud? Tanyanya. Pak Dharma maju, menyerahkan satu map lagi. Yang Mulia, ini ringkasan hasil pemeriksaan awal data oleh ahli teknologi informasi independen. Ada pola pengiriman yang tidak tercatat resmi, dengan keterangan muatan tambahan menuju gudang tertentu di pelabuhan. Tanggalnya berdekatan dengan waktu hilangnya Jaka Susanto. Sekali lagi, kami keberatan. Pengacara keluarga menaikkan suara. Ini bukan forum untuk mengadili perusahaan. Dan rekam jejak saudari Fatmawati sendiri sedang dalam pemeriksaan terkait dugaan penipuan arisan. Itu kasus palsu. Suaraku naik spontan. Mereka yang rekayasa. Hakim mengetuk palu sekali. Tenang, pengacara pemohon. Jangan mengalihkan dengan perkara yang belum diputus. Pengadilan tidak buta tentang praktik kriminal kerah putih. Tapi kami butuh bukti, bukan hanya saling tuduh. Tiba-tiba, dari deretan kursi belakang, terdengar bunyi notifikasi ponsel beruntun. Seorang wartawan berbisik ke temannya. Wajahnya berubah. Aku melirik ke arah pintu. Salma berdiri di sana, memegang ponsel, mengangkat alis ke arahku. Beberapa detik kemudian, salah satu petugas pengadilan berlari kecil ke meja hakim, menyerahkan secari kertas. Hakim membaca, lalu menghela napas. Baik, katanya. Tampaknya informasi terkait kasus ini sudah beredar di media. Itu pasti artikel Salma. Sebelumnya, kami sudah sepakat, begitu sidang dimulai, dia akan menerbitkan laporan investigasi awal tentang dugaan penyelundupan lewat jalur Samudra Prima Group, dengan nama Jaka disebut sebagai pelapor internal yang hilang. Di luar, Lucy juga pasti sudah mengunggah rangkaian cuitan dari akun anonimnya. Kali ini disertai pengakuan terbuka bahwa dia anggota keluarga yang muak. Dia sudah janji akan menempelkan bukti-bukti digital yang kami punya. Riuh di ruangan makin besar. Hakim mengetuk palu lagi. Saudari Fatmawati, katanya. Apakah saudari bersedia bersaksi lebih lanjut jika penyelidikan pidana dibuka berdasarkan surat dan data ini? Aku menatapnya lurus. Saya bersedia, Yang Mulia. Dengan satu syarat. Saya dan anak saya mendapat perlindungan hukum. Karena ancaman sudah kami terima jauh sebelum hari ini. Aku mengeluarkan kertas ancaman dari dompet, yang aku fotokopi untuk sidang. Ini salah satunya. Hakim menerimanya, membaca cepat, wajahnya mengeras. Di sisi lain ruangan, Bu Yuniarti tiba-tiba berdiri. Tangannya gemetar memegang tasbih. Air mata menetes. Yang Mulia, suaranya lirih, tapi terdengar jelas karena ruangan mendadak sunyi. Bolehkah saya bicara? Pengacara keluarga berbisik panik. Bu, jangan. Diam, Henry. Seru Bu Yuniarti tiba-tiba.
Sesuatu yang belum pernah kudengar sebelumnya. Semua orang terkejut. Hakim mengangguk pelan. Silakan, Bu. Bu Yuniarti melangkah ke depan, berdiri di tengah antara kami dan keluarga. Saya Ibu Jaka, katanya terbata. 5 tahun lalu, malam sebelum Jaka hilang, dia datang ke kamar saya. Dia bilang, dia menemukan sesuatu yang kotor di perusahaan. Dia bilang ada orang-orang yang dipindahkan seperti barang. Suara isakannya memotong kalimat. Ia mengusap mata, melanjutkan. Dia juga bilang, kalau dia sampai tidak pulang, jangan percaya cerita siapapun yang terdengar terlalu rapi. Dan dia titip pesan, jaga Fatma dan anaknya. Ia menoleh padaku, wajah penuh penyesalan. Tapi saya diam. Saya ikut ayahnya mengusir kamu. Saya takut. Yuni. Hardik Pak Purnomo. Berhenti bicara sembarangan. Bu Yuniarti menatap suaminya dengan mata yang untuk pertama kali kulihat tidak tunduk. Saya sudah diam 5 tahun. Pak, cukup. Hakim menatapnya tajam. Ibu bersedia membuat pernyataan tertulis tentang ini. Ia mengangguk cepat. Saya bersedia. Saya sudah berdosa. Kalau dengan begini Jaka punya sedikit keadilan, saya siap. Suara di ruangan pecah lagi. Pengacara keluarga hampir meledak. Tapi hakim mengetuk palu keras. Cukup. Dengan adanya surat almarhum, saudara Jaka, data-data yang dia simpan, pengakuan lisan dari istrinya, dan keterangan awal dari ibunya, majelis tidak bisa begitu saja mengabulkan permohonan penetapan meninggal ini. Ia menarik napas, menatap ke semua arah. Permohonan penetapan status meninggal untuk sementara kami tangguhkan. Pengadilan memerintahkan agar berkas ini diteruskan ke aparat penegak hukum untuk penyelidikan pidana. Selain itu, mengingat adanya ancaman, Saudari Fatmawati dan anaknya berhak mendapat perlindungan sebagai saksi potensial. Pak Purnomo berdiri, wajah merah padam. Yang mulia, Anda tidak tahu dengan siapa Anda berurusan. Nama saya. Di sini, semua orang sama di depan hukum, Pak. Potong hakim dingin. Silakan buktikan di proses selanjutnya, bukan dengan ancaman. Sidang ditutup dengan ketukan palu terakhir. Suara di ruangan berubah jadi gemuruh. Wartawan berlari keluar, menyalakan gawai. Di luar, langit siang terasa lebih terang. Tapi aku tahu ini baru awal badai. Sebelum kami sempat turun anak tangga, seorang polisi berpakaian preman mendekati kami. Bu Fatmawati, tanyanya. Kami dari satuan khusus. Kami dapat perintah untuk menindaklanjuti koordinat gudang pelabuhan yang ada dalam berkas. Kami minta ibu ikut, sebagai orang yang pertama menerima surat tersebut. Aku menoleh ke Rita dan Lucy. Mereka sama tegangnya, tapi Rita mengangguk. Pergi, katanya. Aku akan bawa Sofia ke rumah aman. Kamu selesaikan ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Kaki lemas, tapi langkahku tetap maju mengikuti polisi menuju mobil dinas. Di kepalaku, suara Jaka dari video itu terulang lagi. Kalau aku gagal, kamu yang harus putar arah. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Untuk pertama kalinya, aku mulai percaya kalimat itu. Gudang itu ada di ujung pelabuhan, dekat deretan kontainer berkarat. Bau amis bercampur solar menusuk hidung. Polisi yang mengantarku menunjukkan garis kuning yang sudah mereka pasang. Gudang ini atas nama salah satu anak perusahaan Pak Purnomo, kata salah satu dari mereka. Sesuai koordinat di surat suami ibu. Aku mengangguk. Kaki terasa berat. Di dalam, beberapa petugas forensik sibuk memotret dan mengukur. Ada ruangan kecil di sudut. Pintunya besi, baru saja didobrak. Di dalamnya kosong, tapi lantainya penuh bekas goresan. Seolah dulu ada sesuatu yang besar diseret keluar. Bu, ini mungkin berat buat ibu, kata seorang polisi. Tapi kami butuh ibu lihat beberapa barang. Dia menunjuk meja. Di atasnya, ada beberapa benda yang baru saja mereka temukan di ruang kecil lain, terselip di balik dinding palsu. Jam tangan pria dengan goresan kecil yang sangat kukenal, dompet kulit usang, dan foto kecil aku dan Jaka,
diselipkan di plastik. Lututku hampir lemas. Jam itu. Suaraku pecah. Jam itu hadiah ulang tahun dari aku. Polisi mengangguk pelan. Kami juga temukan sidik jari dan, kemungkinan besar, bekas darah yang sudah kering di beberapa titik. Butuh waktu untuk uji lab, tapi, besar kemungkinan ini tempat suami ibu terakhir berada. Aku memegang foto kecil itu. Wajah kami berdua masih muda, tertawa. Di belakang kami, tulisan selamat menempuh hidup baru yang dulu terasa seperti janji panjang. Jadi dia. Suaraku habis di tengah kalimat. Saya tidak bisa pastikan tanpa hasil lab dan proses lengkap, kata polisi hati-hati. Tapi, kecil kemungkinan beliau masih hidup setelah ini. Anehnya, yang kurasakan bukan hanya hancur. Ada juga rasa lega aneh. 5 tahun hidup menggantung lebih menyiksa daripada kata kemungkinan besar sudah tiada yang jujur. Salma datang beberapa menit kemudian, membawa kamera kecilnya. Fat, ia menyentuh bahuku. Aku tidak akan ambil gambar kalau kamu tidak sanggup. Tapi kasus ini sudah terlalu besar untuk ditutup lagi. Aku mengusap mata, mengangguk. Ambil, jangan cuma untuk aku. Untuk orang-orang yang pernah jadi muatan tambahan itu. Dia mengangguk. Wajahnya serius. Aku janji. Beberapa bulan setelah hari itu, hidup kami sudah berubah bentuk. Samudra Prima Group tidak tumbang seketika, tapi pondasinya retak. Televisi, portal berita, dan media sosial penuh dengan berita. Penggeledahan gudang, penemuan dokumen pengiriman manusia, jaringan oknum pejabat dan aparat yang ikut bermain. Di tengah semua laporan itu, nama Jaka Susanto muncul berulang kali. Direktur yang hilang setelah mencoba membongkar praktik kotor. Pak Purnomo dan Henry sekarang bukan lagi duduk di kursi empuk ruang tamu, tapi sering tampak di televisi memakai rompi tahanan. Pengacara mereka berputar-putar mencari alasan, tapi bukti dari flash disk, surat Jaka, gudang pelabuhan, dan beberapa sopir truk yang akhirnya berani bersaksi terlalu kuat untuk diabaikan. Rita keluar dari jajaran direksi. Di konferensi pers singkat, dia mengatakan tidak bisa lagi mendukung perusahaan yang menolak bersih-bersih. Banyak yang menyebutnya munafik yang terlambat sadar, tapi sebagian orang juga mengakui keberaniannya menentang ayah dan kakaknya sendiri. Lucy menulis laporan investigasi bersama Salma. Ia juga mengungkap identitasnya sebagai keluarga yang selama ini bocorkan data. Wajahnya masuk berita, tapi ia terlihat tenang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Katanya waktu datang ke rumah baruku. Ya, rumah baru. Bukan rumah mewah, tapi rumah satu lantai di komplek kecil pinggiran kota. Atapnya tidak bocor, akses sekolah Sofia dekat, lingkungan lebih tenang. Rumah ini sebagian hasil haku yang diakui negara setelah proses panjang, sebagian lagi bantuan program perlindungan saksi. Tidak berlebihan, tapi cukup. Di ruang tamu kecil, ada rak buku, meja kerja, dan sebuah bingkai foto Jaka yang kupilih dengan hati-hati. Bukan foto perusahaan, bukan foto pernikahan. Foto Jaka dengan Sofia kecil di taman, sebelum semuanya runtuh. Aku sekarang bekerja paruh waktu sebagai staf administrasi di sebuah lembaga bantuan hukum yang fokus pada kasus perempuan dan keluarga korban kejahatan kerah putih. Sisanya, aku jadi semacam narasumber amatir. Kadang diundang untuk berbicara di pertemuan kecil, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai orang yang pernah lewat badai. Suatu sore, kami mengadakan doa kecil di rumah. Beberapa tetangga, Salma, Rita, Lucy, dan Bu Yuniarti datang. Tidak ramai, tidak mewah, hanya gelas-gelas teh dan kue di meja. Setelah doa selesai, semua berpencar bicara. Bu Yuni duduk di sebelahku, tangannya menggenggam tasbih. Fatma, katanya pelan, boleh ibu bicara sebentar? Aku mengangguk. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari beberapa bulan lalu. Keriput di sekitar matanya dalam, matanya sendiri merah. Mungkin karena terlalu sering menangis. Ibu tahu apa yang ibu lakukan dulu salah. Katanya, mengusir kamu, diam waktu Jaka minta tolong. Pura-pura tidak dengar waktu ayahmu Sofia ancam macam-macam. Ibu tidak minta kamu langsung maafkan.
Ibu cuma tidak mau meninggal nanti dengan hutang ini terlalu besar. Aku menatapnya. Ingatan lama muncul. Saat dia memalingkan wajah ketika aku diusir. Saat dia tidak datang menjenguk saat Sofia lahir. Luka itu besar. 3 tahun pertama setelah aku diusir, kataku pelan. Setiap kali kebangun tengah malam, yang aku dengar pertama itu suara ibu bilang, "Fatma, maaf, ibu takut." Waktu itu aku marah sekali. Kukira ibu cuma pura-pura tidak berdaya. Tapi setelah lihat sendiri ayah dan Henry di pengadilan, aku sedikit lebih mengerti. Air mata menetes di pipi Bu Yuni. "Jadi kamu mau maafkan?" "Aku belum lupa," jawabku jujur. "Tapi aku tidak mau sisa hidupku habis untuk benci. Kalau Jaka saja bisa terus maju menghadapi mereka sendirian, masa aku tak bisa belajar melepaskan?" Aku menarik napas. Aku maafkan ibu. Pelan-pelan. Bukan karena ibu pantas, tapi karena Sofia pantas dapat keluarga yang tidak terus hidup dalam dendam. Bu Yuni menunduk. Menangis. Ia memelukku pelan. Hati-hati. Seolah takut aku menolak. Aku membiarkan pelukan itu. Di sudut lain, Sofia tertawa kecil bersama Lucy dan Salma, memainkan kartu. Rita datang membawa piring buah. "Besok aku mulai kerja di kantor baru," katanya pada kami. "Bukan perusahaan besar, tapi cukup." Aku dan beberapa mantan staf bersih memutuskan bikin perusahaan logistik kecil. Pelan-pelan. Yang penting bersih. "Semoga tidak ada muatan tambahan," gurau Lucy. Rita menggeleng tegas. "Kalau ada yang coba-coba, aku sendiri yang seret ke polisi. Cukup satu keluarga yang hancur karena rakus." Ia menatapku. "Kalau kamu mau, Fatma, kamu bisa jadi penasihat kehormatan kami. Bukan soal hukum, tapi soal hati nurani. Kamu lebih tahu dari siapapun rasanya ditindas sistem." Aku tertawa kecil. "Lihat nanti. Sekarang aku sudah cukup sibuk jadi ibu saksi dan ibu tunggal." Malamnya, setelah semua tamu pulang, Sofia duduk di teras bersamaku. Langit tidak terlalu cerah, tapi ada beberapa bintang kecil. "Bu," katanya tiba-tiba, "ayah sekarang di mana?" Pertanyaan itu lagi. Tapi kali ini, rasanya beda. Tidak lagi seperti pisau, lebih seperti pintu yang perlu dibuka pelan. Aku menghela napas. Secara jasad, kita mungkin tidak akan pernah tahu, Sof. Tapi polisi bilang, kemungkinan besar ayah sudah tidak hidup sejak beberapa tahun lalu, di gudang pelabuhan itu. Sofia mengangguk kecil. "Berarti ayah nggak akan pulang?" Aku menggeleng. "Tidak, sayang. Bukan dalam bentuk yang bisa kita peluk." Ia terdiam sebentar. "Tapi ayah sudah nolong orang-orang lain, ya? Biarpun dia sendiri hilang." Aku tersenyum tipis. "Iya. Karena keberanian ayah, sekarang banyak orang yang dulu diperlakukan seperti barang mulai kelihatan, mulai diselamatkan. Dan karena ayah, kita juga belajar berdiri, bukan cuma diam." Sofia menyandarkan kepala di bahuku. "Kalau gitu, aku nggak apa-apa kalau ayah nggak pulang, asal dia tahu aku sayang dia." Aku memeluknya. Dia tahu. Setiap kali kamu berani, setiap kali kamu jujur, ayah ada di situ. Di depanku, jalan kompleks kecil ini sepi. Tidak ada mobil mewah yang tiba-tiba berhenti. Tidak ada ancaman dalam boneka. Hanya suara jangkrik dan tawa kecil Sofia yang pelan-pelan kembali normal seperti anak seumurannya. Aku menatap ke dalam rumah. Foto Jaka, rak buku, meja kerja, sandal-sandal berserakan. Hidupku tidak kembali seperti dulu. Itu tidak mungkin. Tapi hidupku juga tidak lagi berhenti di malam ketika aku diusir dari rumah besar. Sekarang, aku berdiri di rumah yang kupilih sendiri, dengan cerita yang kubangun sendiri. Suamiku menghilang 5 tahun yang lalu. Keluarganya mengusirku. Hari ini, namanya tercatat tidak sebagai aib yang disembunyikan, tapi sebagai orang yang berani melawan. Dan aku, perempuan 55 tahun yang dulu dianggap lemah dan mudah diatur, akhirnya belajar menerima satu hal sederhana. Aku bukan hanya istri orang yang hilang. Aku orang yang kembali menemukan diriku sendiri.